Di balik gemerlap kota modern, ada realitas kehidupan yang jarang terlihat. Ruang sempit, keterbatasan privasi, dan perjuangan bertahan hidup menjadi bagian dari keseharian sebagian orang. Seperti apa sebenarnya kehidupan di sana? Temukan kisah selengkapnya di video ini. Jangan lupa dukung channel YouTube Lumaraya dengan like, subscribe, dan share, agar kami terus menghadirkan konten menarik dan penuh wawasan. Fenomena catch homes di Hong Kong seringkali mengejutkan banyak orang. Di balik gemerlap kota modern dengan gedung pencakar langit dan pusat keuangan kelas dunia, terdapat realitas kehidupan yang jauh dari kata layak bagi sebagian warganya. Cage homes, ruang tinggal berukuran sangat kecil yang umumnya tersusun dari rangka besi bertingkat. Ukurannya seringkali hanya cukup untuk berbaring, dengan ruang gerak yang sangat terbatas. Hunian seperti ini bukanlah pilihan gaya hidup, melainkan kondisi yang muncul akibat berbagai faktor struktural, seperti harga properti yang sangat tinggi, keterbatasan lahan perkotaan, ketimpangan ekonomi, dan minimnya opsi hunian terjangkau. Bagi para penghuni, ruang sempit tersebut berfungsi sebagai tempat tidur, ruang beristirahat, sekaligus tempat menyimpan barang-barang pribadi. Situasi ini menggambarkan betapa pentingnya ketersediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau di lingkungan urban modern. Fenomena ini juga menjadi pengingat bahwa di balik kemajuan dan perkembangan kota, masih terdapat isu sosial yang membutuhkan perhatian bersama, terutama terkait kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan terbesar dalam hunian berukuran sangat terbatas adalah minimnya privasi. Dalam banyak kasus, para penghuni harus berbagi satu ruangan besar yang diisi oleh banyak ruang tidur kecil. Batas antar ruang seringkali sangat tipis, sehingga aktivitas pribadi berlangsung dalam kondisi yang hampir terbuka. Kegiatan sehari-hari seperti beristirahat, makan, maupun menjalani rutinitas sederhana dilakukan di lingkungan dengan ruang personal yang sangat terbatas. Kondisi ini dapat mempengaruhi kenyamanan emosional dan mental para penghuni. Beberapa dampak yang kerap dikaitkan dengan situasi tersebut antara lain, stres yang berlangsung dalam jangka waktu lama, rasa kurang nyaman dalam menjalani aktivitas harian, menurunnya rasa aman dan ketenangan, gangguan terhadap kualitas istirahat. Privasi, yang umumnya dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia, menjadi hal yang sulit diperoleh dalam lingkungan hunian seperti ini. Fenomena ini kembali menyoroti pentingnya akses terhadap tempat tinggal yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga mampu mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup penghuninya. Aspek lain yang kerap menjadi perhatian dalam hunian berukuran sangat terbatas adalah kondisi fasilitas sanitasi. Dalam banyak situasi, kamar mandi dan area dapur digunakan secara bersama oleh sejumlah penghuni. Keterbatasan ruang dan tingginya jumlah pengguna seringkali membuat fasilitas tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan sehari-hari. Beberapa tantangan yang umum dijumpai antara lain, sirkulasi udara yang kurang optimal, tingkat kelembapan ruangan yang tinggi, potensi gangguan kesehatan akibat lingkungan padat, kebersihan yang lebih sulit dipertahankan. Kondisi lingkungan seperti ini dapat berdampak pada kenyamanan serta kesehatan fisik jika berlangsung dalam jangka waktu lama. Situasi tersebut menunjukkan betapa pentingnya ketersediaan infrastruktur hunian yang memadai, tidak hanya dari sisi ruang, tetapi juga dari aspek kebersihan, ventilasi, dan kualitas hidup secara menyeluruh. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa standar hunian yang layak berperan besar dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hunian berukuran sangat terbatas umumnya ditempati oleh individu yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Mereka seringkali berasal dari kelompok masyarakat yang menghadapi tekanan finansial dan keterbatasan pilihan tempat tinggal. Beberapa di antaranya meliputi lansia yang hidup sendiri tanpa dukungan keluarga, pekerja dengan pendapatan rendah, individu yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi berkepanjangan. Banyak penghuni tetap berupaya menjalani aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. Namun, tingginya biaya hidup dan mahalnya harga sewa hunian
membuat sebagian orang kesulitan mengakses tempat tinggal yang lebih layak. Kondisi ini mencerminkan bahwa tantangan perumahan tidak selalu berkaitan dengan kemauan individu, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan keterjangkauan. Fenomena tersebut membuka ruang diskusi mengenai pentingnya ketersediaan hunian yang aman, terjangkau, dan manusiawi bagi seluruh lapisan masyarakat. Fenomena ini terasa semakin menyentuh ketika dibandingkan dengan citra Hong Kong sebagai salah satu kota paling maju di dunia. Kota ini dikenal melalui gedung-gedung modern, infrastruktur canggih, serta perannya sebagai pusat keuangan dan bisnis internasional. Namun, di balik kemajuan tersebut, masih ada sebagian warga yang harus beradaptasi dengan ruang hidup yang sangat terbatas. Kontras ini memberikan gambaran penting bahwa kemajuan ekonomi tidak selalu dirasakan secara merata. Urbanisasi membawa tantangan sosial yang kompleks. Akses terhadap hunian layak menjadi isu yang luas dan berlapis. Krisis perumahan merupakan tantangan global, bukan semata persoalan satu kota. Realitas ini mengingatkan bahwa perkembangan kota modern tidak hanya diukur dari kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga dari kualitas hidup seluruh lapisan masyarakatnya. Fenomena ini membuka ruang diskusi penting mengenai akses terhadap hunian yang aman dan layak, ketimpangan sosial dalam lingkungan perkotaan, peran kebijakan perumahan dan tata kota, pentingnya menjaga martabat dan kualitas hidup manusia. Realitas tersebut mengingatkan bahwa di balik angka pertumbuhan ekonomi dan pesatnya perkembangan kota, terdapat individu-individu yang menjalani keseharian dengan berbagai keterbatasan. Memahami isu ini secara objektif dan manusiawi membantu kita melihat persoalan hunian sebagai tantangan sosial yang kompleks, bukan sekedar fakta yang mengejutkan. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang disajikan dapat menambah wawasan dan memberikan sudut pandang baru bagi kita semua. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk mendukung channel YouTube Lumaraya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan membagikan video ini kepada teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dan terima kasih atas dukungannya.